Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 11 MIPA 4 yang beranggotakan 6 orang, yaitu Salwatul Afifah, Nur Ain, Nur Atasha, Andi Zuhri Bastian, Muhammad Yusuf, dan Ferdiansyah. Di video ini kami akan membahas tentang kalor. Tahukah teman-teman apa itu kalor? Kalor atau panas merupakan sebuah energi yang mengalir karena adanya perubahan suhu dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Satuan kalor yang sering digunakan adalah kalori atau joule. 1 kalori setara dengan 4,2 joule. 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Banyak kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda dinyatakan dengan persamaan Q sama dengan mc delta T. Dengan Q adalah kalor yang diterima atau dilepaskan, satuannya joule, M massa benda dalam kilogram, C kalor jenis benda yaitu banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin, yang satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis air nilainya 1 kalori per gram derajat Celcius atau 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Dan delta T adalah perubahan suhu benda dalam satuan derajat Celcius. Kapasitas kalor yaitu banyaknya kalor yang diperlukan oleh benda sebesar massa kilogram agar satuannya naik 1 derajat Celcius. Kapasitas kalor ditentukan dengan rumus T sama dengan Q per delta T atau T sama dengan M sama dengan C, dengan C besar adalah kapasitas kalor yang satuannya J per derajat Celcius. Q adalah kalor yang diberikan atau dilepaskan, seluruhnya joule. M adalah massa benda yang satuannya kilogram. C kecil adalah kalor jenis benda yang satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Dan delta T adalah perubahan suhu benda satuannya derajat Celcius. Perubahan zat kalor dapat membuat wujud benda padat, cair, dan gas. Perubahan tersebut disebabkan karena benda menguap atau melepas kalor. Perubahan wujud benda yang meresap kalor adalah mencair, menguap, dan mengembun, atau perubahan zat padat menjadi gas. Sedangkan perubahan wujud benda yang melepas kalor adalah membeku, mengembun, dan mengkristal, atau perubahan gas menjadi padat. Jumlah kalor yang diperlukan untuk mengubah 1 kg es atau zat padat menjadi zat cair pada titik leburnya disebut kalor lebur. Sedangkan jumlah kalor yang dilepaskan untuk mengubah 1 kg zat cair menjadi zat padat pada titik bekunya disebut kalor beku. Kalor lebur sama dengan kalor beku dinyatakan dengan rumus Q sama dengan M kali L, yang dimana Q adalah kalor yang diterima atau dilepaskan, satuannya joule. M sama dengan massa benda yang satuannya kilogram. Dan L adalah kalor lebur dengan satuan joule per kilogram. Pada peristiwa menguap atau mengembun, besarnya kalor yang diperlukan pada peristiwa ini sama dengan Q sama dengan M kali U, di mana U adalah kalor uap, yaitu kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud 1 kg zat cair menjadi seluruhnya menjadi uap pada titik didihnya. Satuan kalor uap adalah joule per kilogram. Grafik perubahan wujud zat. Berikut ini adalah grafik perubahan wujud zat. Pada suhu benda di bawah 0 derajat, wujud benda adalah es. Sehingga untuk menghitung kalor pada fase ini menggunakan persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T. Kalau jenis yang kita gunakan adalah kalor jenis es. Pada suhu 0 derajat, es melebur, jadi kalornya sama dengan massa dikali kalor lebur.
Q sama dengan M kali L. Pada selang suhu 0 sampai 100 derajat, kalor dihitung dengan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Pada fase ini, zat wujud cairnya jadi kalor jenis yang digunakan adalah kalor jenis air. Dan pada suhu 100 derajat benda mengalami penguapan. Kalor yang dibutuhkan pada fase ini sama dengan massa kali kalor uap. Q sama dengan M kali U. Setelah air menjadi gas, fase selanjutnya gas akan mengalami kenaikan suhu, sehingga persamaan yang digunakan Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana C adalah kalor jenis gas. Nah, teman-teman, jika dua zat yang berbeda suhunya disentuhkan, maka zat yang suhunya lebih tinggi akan melepas kalor, sedangkan zat yang suhunya lebih rendah akan menerima kalor. Jumlah kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Peristiwa ini dikenal dengan Azaz-Black. Secara matematis, Azaz-Black dirumuskan Q lepas sama dengan Q terima. M1C1 delta T1 sama dengan M2C2 delta T2. M1C1 kali T1 kurang TC sama dengan M2C2 kali TC kurang T2. M1 massa benda bersuhu tinggi, M2 massa benda bersuhu rendah, keduanya dalam satuan kilogram. C1 kalor jenis benda bersuhu tinggi, C2 kalor jenis benda bersuhu rendah dalam Joule per kilogram derajat Celcius. T1 suhu tinggi, T2 suhu rendah, Tc suhu campuran suhu dalam satuan derajat Celcius. Tahukah teman-teman bahwa saat kita memanaskan air terjadi perpindahan kalor? Perpindahannya terjadi secara konduksi pada gagang tutup panci, konveksi pada partikel air, dan radiasi berupa pancaran panas api di sekitar kita. Sekarang, kita akan membahas satu persatu perpindahan kalor tersebut. Pertama, perpindahan kalor secara konduksi, yaitu perpindahan kalor secara langsung tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Konduksi umumnya terjadi pada zat padat. Benda yang dapat menghantar panas dengan baik disebut konduktor seperti logam, sedangkan penghantar panas yang buruk disebut isolator, contohnya kayu dan plastik. Contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita memanaskan salah satu ujung besi, maka ujung yang lainnya juga terasa panas. Banyaknya kalor yang berpindah setiap satuan waktu dihitung dengan rumus H sama dengan Q per T sama dengan K delta T per L. Dengan H adalah laju perpindahan kalor dalam Joule per sekon, Q adalah kalor yang berpindah satuannya Joule, T waktu dalam sekon, K adalah konduktivitas termal bahan satuannya Watt per meter Kelvin atau Watt per meter derajat Celcius. A luas penampang benda satuannya meter kuadrat, delta T perubahan suhu dalam Kelvin, dan L adalah panjang batang satuannya meter. Perpindahan kalor berikutnya adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat perantara dengan disertai perpindahan partikel-partikelnya. Konferensi biasanya terjadi pada zat cair atau gas. Contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari adalah gerak naik turunnya air saat dipanaskan. Laju kalor yang mengalir pada suatu zat mengikuti persamaan berikut. H besar sama dengan Q per T sama dengan H kecil A delta T, di mana H besar adalah laju perpindahan kalor yang satuannya Joule per second, Q adalah besarnya kalor yang satuannya Joule, T adalah waktu yang satuannya second, H kecil adalah tetapan konveksi yang satuannya Watt per meter kuadrat Kelvin atau Watt per meter kuadrat derajat Celcius, A adalah luas penampang yang satuannya meter kuadrat, dan delta T adalah perubahan suhu yang satuannya Kelvin.
Selanjutnya, perpindahan kalor yang terakhir adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa melalui zat perantara. Contoh peristiwa radiasi adalah panas matahari yang sampai ke bumi meskipun melewati ruang hampa. Laju pancaran kalor secara radiasi dinyatakan dengan rumus H sama dengan Q per T sama dengan E tau AT pangkat 4, yang dimana H adalah laju pancaran kalor yang satuannya Joule, Q adalah kalor yang terpancar yang satuannya Joule, T adalah waktu yang satuannya second, E merupakan emisivitas benda yang rentangnya antara 0 sampai 1. Benda hitam sempurna emisivitasnya bernilai 1 dan bernilai 0 pada benda yang memantulkan seluruh radiasi yang diterima. Tau adalah ketetapan Boltzmann yang nilainya 5,67 dikali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. A adalah luas penampang yang satuannya meter kuadrat dan T adalah suhu benda yang satuannya Kelvin. Itulah tadi pembahasan tentang kalor dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.